Itu yang tercantum di dalam Quran surat An-Naml ayat 20. Kemudian yang kedua adalah burung sawa. Ini burung ini mirip burung puyuh ya. Jadi burung puyuh ini tercantum di dalam Al-A'raf ayat 160. Kemudian yang ketiga adalah burung gagak. Burung gagak ini nggak aneh ya. Ini tercantum di dalam Al-Maidah ayat 31. Nah, kemudian yang keempat adalah burung ababil ya. Ababil yang mirip Sri Gunting ya. Ini burung Sri Gunting. Ini di dalam Al-Fil ayat 3. Nah, mungkin barangkali nanti ada tambahan dari Pak Ustadz. Ini yang tahu yang 4. Kalau ada tambahan yang lain nanti kalau sampaikan gitu barangkali. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan kepada jamaah ini adalah, ini dalam bahasa Indonesia ada yang namanya burung kedasih ya. Ada burung kedasih. Ada yang tahu? Ya. Burung kedasih ya. Jadi kalau saya buka videonya ya, burung kedasih itu. Ini bunyinya susahnya bukanya. Burung dasi, jadi burung dasi itu yang ciri-cirinya ya, ini tidak pernah membuat sarang. Kalau bertelur ini dititipkan pada sarang burung yang lain. Kemudian yang ketiga dan telur burung kedasi ini yang sudah menetas, anaknya itu akan mengusir atau membuang telur yang burung yang berada di dalam satu sarang tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah anak burung kedasi ini tidak mau ada anak burung yang lain berada di sekitarnya. Kemudian induk kedasi tidak memberi makan pada anaknya. Dia hanya menitipkan telurnya saja, kemudian burung itu kepada burung yang lain gitu, menitipkan telur saja. Kemudian setelah menitipkan telurnya, dia akan pergi atau terbang begitu saja. Kemudian yang memberi makan kepada anaknya itu burung yang dititipi telur kedasi itu. Jadi ibu tiri lah kata-kata. Sampai anaknya bisa terbang sendiri, sampai bisa mencari makan sendiri. Kemudian burung dasi ini adalah jenis burung yang mempunyai sifat licik ya. Dia hidup menyendiri, tidak berkelompok. Gitu. Jadi anak kedasi tidak mengetahui hidupnya, tidak mengetahui yang mana hidupnya, tidak tahu dia. Kemudian kalau kita amati burung dasi ini adalah burung yang mempunyai sifat kapitalis ya. Kapitalis. Nah, kemudian dia ingin menang sendiri, mengorbankan burung yang lain. Mungkin nanti Pak Haji Nana barangkali ada. Biasanya hobi pelihara burung ya. Tolong dicari nama kedasi yang bahasa daerahnya lah, bahasa daerahnya itu apa gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Kemudian seperti biasa untuk mengawali tafsir Al-Quran pada hari ini akan disampaikan oleh Terhormat Bapak Ustadz Sanadi pada zaman SKMI MUI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan pagi ini dapat menyampaikan materi tentang syahid. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan pada setelah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari jemaah yang insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Kemudian sebagai masalah penutup seperti biasa, jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Segala puji milik Allah. Dengan izin Allah, qudrah hidayah kita bisa berjumpa kembali tempat yang terbaik, dengan tentunya dengan niat dan harapan kita adalah harapan ibadah kita dan kita berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam beriman salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan kita masuk ke surah. Karena bulan kemarin, di awal bulan kemarin kita bahas tentang negeri Palestina, ya. Ada ayat yang berkenaan dengan fadlul syuhada, keutamaan orang-orang yang mati syahid. Al-Quran surah yang pertama saya bacakan surah Ali Imran ayat 169. Kalau dalam surah Al-Baqarah bunyinya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalau dalam surah Ali Imran itu wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalau saya terjemahkan, janganlah kalian mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah amwatan, mengira mereka sudah apa? Meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaquna. Nah ini Pak yang berbeda ini. Mereka dihidupkan dan mereka sudah mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullah. Mereka berbahagia dengan apa yang diberikan dari karunia Allah. Wa yastabshirun, dan mereka bergembira billadzina lam yalhaqu bihim, dengan orang-orang yang belum mengikuti mereka dari belakang mereka. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang sudah mendahului itu memanggil orang-orang yang masih belum berjihad, jangan takut, jangan bersedih, karena mereka sudah berjumpa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl, dan mereka bergembira dengan nikmat yang diberikan Allah dan karunia dari Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Ini karakter mereka di dunia. Alladzina stajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu orang-orang yang senantiasa mendatangi panggilan Allah dan Rasulnya setelah terkena qarhun, itu luka. Lilladzina ahsanu minhum wa taqaw ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, takutlah, itu mereka pasukannya lebih besar daripada kalian, senjata mereka lebih canggih daripada kalian, maka takutlah dengan pasukan itu. Apa kata mereka? Fazaduhum imanan, dan mereka bukan malah takut tapi makin berani. Kalau ini calon-calon orang yang mati apa ini? Syahid. Kalau dikatakan kepada mereka waktu di dunia, itu musuhmu itu lebih hebat tuh pasukannya, persenjataannya lebih canggih, pasukannya lebih banyak, mereka itu bukan makin takut tapi makin apa? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu ucapan mereka. Ini luar biasa ya. Calon orang yang mati apa nih? Syahid. Kalau kita melihat dalam ayat ini Pak, ternyata ruhnya orang yang mati syahid itu berbeda dengan perlakuan oleh Allah kepada orang yang mati biasa.
Punten Pak, kehidupan itu kan 4 perjalanan. 1, kita ini asalnya benda mati, kemudian dihidupkan. Nah sekarang itu kita berada fase berapa nih? Kedua. Kemudian kita bakal apa? Mati. Setelah itu hidup. Nah hidup yang keempat, yang kedua ini, itu hidup yang tidak akan pernah mati. Jadi kalau orang sudah mati itu bukan mati, tapi bakal dihidupkan. Dan itulah kehidupan yang tidak pernah apa lagi? Mati. Dan ini menjadi keimanan bagi kita. Bukan setelah mati itu mati, tapi setelah mati itu apa? Hidup yang abadi. Kalau saudara kita yang mungkin meninggal biasa, mereka sekarang udah hidup, udah berada di alam apa namanya? Nah, di alam kubur. Apa yang dilakukan mereka? Kalau mereka orang baik mendapatkan nikmat kubur, kalau mereka orang yang zalim mendapatkan siksa apa? Siksa kubur. Tapi hebatnya ruh orang-orang yang mati syahid, itu ruh mereka bukan hanya dihidupkan, melainkan diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga dan mencicipi nikmat surga. Berarti pertanyaannya, surga sekarang udah ada belum? Nggak saya. Cuman kan SOP-nya surga itu boleh dimasukin itu kalau sudah terjadi hari kiamat. Itu SOP biasa kan? Tapi ternyata kalau orang yang mati syahid apa? Tuh, berarti ada perlakuan khusus bagi Allah bagi orang yang apa? Ini ada hadis ya. Faqala amma inna qad sa'alna 'an dzalik. Kata sahabat, kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Apa jawaban Rasulullah? Arwahuhum fi jawfi thayrin khudrin laha. Tadi Pak Sudiono bahas tentang masalah burung ya. Ruh-ruh mereka itu dibawa oleh burung-burung berwarna hijau masuk ke dalam apa? Surga Allah. Tasraju fil jannati haitsu sya'at. Mereka itu akan dibawa kemanapun keinginan mereka di dalam surga. Summa ta'wila tilkal qanadir fattala ilaihim rabbuhum. Kemudian mereka, Pak, ini nikmat yang paling hebatnya, mereka sekarang itu bisa dijumpakan dengan Tuhan mereka. Sementara ketemu dengan Tuhan itu, ketemu dengan Allah itu merupakan nikmat yang tertinggi di mana? Di surga. Dan mereka rohnya sudah berjumpa dengan Allah. Ini sekali lagi kehebatan orang yang mati apa? Hal tashtahuna syai'an. Allah sampai nanya kepada orang yang mati syahid, apa yang kalian inginkan? Ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu fil minal jannati haitsu syi'na. Kata mereka, ya Allah, aku enggak mau apa-apa. Sebuah fasilitas yang kau berikan kepada kami ini udah amat sangat luar biasa. Allah masih bertanya kepada mereka, hal tashtahuna, apakah kalian pengen menginginkan sesuatu? Minta kepada kami. Mereka, Pak, pada saat itu kebayang nggak? Ibu, kalau kita sudah serba ada, ditawarin, wah Allah ya kan. Dan mereka pada saat itu ditawarin sampai 3 kali kata Allah. Akhirnya, karena Allah maksa kepada mereka harus meminta, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, falamma ra'au annahum la yutraku min ayat qala rabbi nazidu an turadda arwahuna fi ajsadina. Ya Allah, karena Kau meminta kepada kami harus meminta. Kata mereka, kembalikan ruh kami kepada jasad kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kamu ingin ke dunia dan kamu ingin berjumpa dengan istrimu? Apakah kamu akan berjumpa dengan anak-anakmu? Akan kamu melihat pengen harta? Apa jawaban mereka? Hatta nuqatil fi sabilillahi marratan ukhra. Bukan pengen ketemu dengan siapa-siapa ya Allah, tapi aku ingin berjihad yang beberapa kali. Karena mereka sudah berjumpa dengan pahala. Sekali lagi ayat ini adalah keistimewaan orang yang mati apa? Syahid. Begitu amat luar biasa perlakuan Allah kepada orang yang mati syahid. Ada hikayat yang
Bapak kalau Badar itu ya, Badar itu 100 kilo dari kota Madinah. Itu jumlahnya ada benteng disebut dengan benteng Badar. Di Badar ini ada 14 sahabat. Jadi kalau Badar itu pemakamannya ada 14. Di Badar itu juga kalau Bapak datang ke sana, sekarang ada makamnya si Abu Jahal. Abu Jahal itu matinya di mana itu? Ketika perang Badar. Si Abu Jahal itu mati ketika perang Badar, dan kepalanya itu dipotong oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang hampir setiap hari kalau berjumpa dengan Abu Jahal itu pasti disakitin. Dan ternyata ketika detik-detik sakaratul mautnya siapa? Abu Jahal lagi begini, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud datang. Termasuk Abdullah bin Mas'ud itu telinganya Pak robek, dan itu dipukul oleh siapa? Bayang telinga sampai robek gitu. Maka ketika detik-detik sakaratul mautnya si Abu Jahal, dia berminta kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kamu kan punya dendam tersendiri kepada saya. Dia tahu tuh, potonglah kepala saya, serahkan kepada Muhammad. Dan sampaikan kepada Muhammad, tidak ada orang yang paling aku benci selama hidupku adalah kecuali Muhammad. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, udah ngomongnya, udah. Karena amanatnya dia pengen dipotong apanya? Kepala. Maka kepala si Abu Jahal itu dipotong dan disetorkan kepada Rasulullah. Nabi Muhammad kaget, Pak. Abdullah bin Mas'ud itu yang penyambut itu bawa kepala orang. Kata Rasulullah, Abdullah kenapa itu? Ini amanat dia ya Rasulullah. Siapa ini? Abu Jahal. Kenapa? Dan ambil amanat dari Abu Jahal, tidak ada orang yang paling aku benci kecuali Muhammad. Kenapa? Maka muncul hadis kata Rasulullah, Fir'aun ini syarrun min Fir'aun Musa. Fir'aun di zamanku ini lebih jelek daripada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Fir'aun di zaman Rasul itu maksudnya siapa? Abu Jahal. Dibandingkan dengan Fir'aunnya di zaman Nabi Musa, itu lebih baik Fir'aun siapa? Musa. Kenapa? Karena kata Rasulullah ada dua alasan. Satu, Fir'aun di zaman Nabi Musa itu ketika kecil pernah mengurus Nabi siapa? Nabi Musa. Sementara Fir'aunku yaitu Abu Jahal itu dari kecil itu sudah menghinakan dan sudah itu terkenal. Abu Jahal ketika Nabi Muhammad masih kecil itu masih ada dendam dan dia nggak senang dengan Muhammad kecil. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Abu Jahal, siapa Fir'aun Nabi Musa itu ketika detik sakaratul mautnya dia pernah menyatakan keimanan kepada Nabi Musa. Cuma imannya itu. Tapi Fir'aun saya, yaitu Abu Jahal, rek mawaknya masih benci kepada Rasulullah. Nah, munculnya hadis apa? Fir'aun syarrun min Fir'aun Musa. Makamnya Abu Jahal itu menyengat Pak, bau sekarang hingga sekarang. Dan Abu Jahal itu ketika dia mati itu tidak dikubur, melainkan dilempar. Jadi jasadnya membusuk dan bau, orang nggak mau dekat Pak, dan dilempar dari kejauhan. Kita lihat, kalau orang yang mati dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu. Makanya pun kemarin ya, orang-orang Israel jasadnya gampangnya kan bau gitu. Sementara orang yang mati syahid itu tapi kalau orang mau berpikir itu, melihat begitu aja udah menambah keimanan. Abu Jahal itu mati hanya dalam hitungan hari, itu udah nggak ada orang yang mendekat. Akhirnya dia dikubur dengan cara melempar batu sampai batu itu memenuhi apa itu? Gitu. Hingga sekarang ya, kalau kita datang ke ada lereng agak dikit begini, nah disitulah tempat matinya siapa? Abu Jahal. Itu mengeluarkan bau yang apa? Yang kedua, tempat yang di zaman Rasulullah yang tempat mati syahid itu adalah yang ada di Madinah, adalah bukit apa? Uhud atau Jabal Rumah atau Jabal Uhud, itulah tempat orang yang mati syahid. Kita tahu Pak, di sebelah sini ada Jabal Rumah dan ini ada pemakaman. Pemakaman di situ ada 70 sahabat yang dimakamkan. Cuma yang dikasih tanda cuma berapa? Cuma 2. Satu itu makamnya Hamzah. Yang kedua itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu pertanyaannya kenapa yang dikasih tanda cuma 2? Karena ibu dan bapak itu sebenarnya pemakaman itu tidak ada di zaman Rasul. Jadi kalau di zaman Rasulullah SAW itu dimanapun mereka meninggal, dia di situ pemakamannya. Sayyidina Hamzah itu katanya Pak, itu meninggalnya di belakang bukit rumah. Tahu kan bukit rumah tempat kemana ini? Nah ini di belakang sini. Itu di tempat meninggalnya Hamzah. Jadi ada orang yang meninggal di sini, udah dimakamkan di sini. Tapi kenapa dibikin komplek? Ternyata Pak, ketika pada saat itu Madinah pernah terendam banjir.
Di sana itu kalau lagi musim hujan, wah udah, karena saluran air tidak tersedia, itu kalau hujan itu banjir itu langsung dahsyat. Dan pernah terendam, itu Bukit Uhud pernah terendam. Dan ketika sudah terendam, saya lihat di medianya tahun berapa itu, kalau nggak salah 1960-an lah. Itu ketika banjir, kemudian banjir itu surut, dan ternyata jasad para sahabat itu masih dalam keadaan utuh. Dan ada sahabat-sahabat yang masih mengalirkan darahnya. Dan termasuk disitulah, maka dari situlah dipindahkan makam-makam sahabat yang tercecer tadi, dibikinlah komplek baru. Kenapa yang dikasih tanda cuma 2? Karena yang dikenali itu 2. Satu, Sayyidina Hamzah itu hilang jantungnya, badannya sobek, kemudian jantungnya hilang, berarti itu Sayyidina. Kemudian Mus'ab bin Umair itu kehilangan 2 tangannya karena dia pengibar bendera di zaman Rasulullah SAW. Nah itu makanya yang dikenali itu cuma 2. Makanya sekarang kalau kita datang ke Uhud, kenapa yang dikasih tanda itu cuma 2? Karena yang dikenali itu, yang lain itu siapa? Wallahu a'lam. Gitu Pak. Jadi kalau orang yang mati syahid itu, bayangin jasadnya itu masih dalam keadaan apa? Insyaallah itu perlindungan dari siapa? Perlindungan dari Allah. Oke, kita lihat. Bapak Bunda, dalam fikih itu orang yang syahid itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu, orang yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat. Di dunia mereka disebut dengan syahid, di akhirat pun disebut dengan syahid. Siapa mereka? Orang yang berperang melawan orang kafir, lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Ketika saudara kita di Palestina dibantai, rasanya nyesek hati kita karena kita jauh nggak bisa membela. Tapi ada yang lebih nyesek lagi saya lupa. Ketika ada ustaz yang ngomong dan dia berkuar-kuar di media, apa yang kalian harus berperang? Kalian coba hijrah aja, cari tempat. Jadi mau disalahkan itu salah. Kita ngomong salah. Allah ya. Itu lebih menyakitkan. Pak, ayat hijrah itu ketika kita berada dalam lingkungan orang kafir dan kita pada saat itu minoritas dan kita tidak bisa melakukan, pindah. Tapi kalau kita punya sendiri, kemudian tempat kita tiba-tiba dikuasai sama mereka, ini tempat kita didatangi sama mereka, itu bukan ayat hijrah yang berlaku, ayat jihad. Kalau berani, ini saya nggak ngerti Pak. Dan Bapak mungkin pernah lihat ada orang-orang yang keluar begitu. Oh, astagfirullahaladzim. Itu lebih menyakitkan hati saya. Dan kemarin dia ada di dalam kuat itu Pak, di Saudi Arabia itu, masya Allah, itu mencaci maki Abu Ubaidah. Tidak ada sunnahnya katanya. Dia berperang dengan menggunakan apa? Ngajarin perang sunnah. Dia diam doang, ya Allah ya Karim. Nih, kalau saya itu yang nyesek itu begitu Pak. Jadi ketika ada orang yang cuma lihat dari luar, coba kalau rumah dia diserang sama orang, apakah dia harus pergi? Dan tanah dia harus dibiarkan? Nggak bisa. Ini sekali lagi yang paling nyesek itu adalah ketika melihat sekarang justru ya Allah, umat Islam itu ditertawakan lagi umat Islam. Umat Islam dihina lagi oleh umat Islam. Dengan dalil-dalil yang Allah lihat itu dalil justru menguntungkan orang Israel. Sekali lagi, ini kehebatan orang yang mati apa? Ibu dan Bapak, syahid dunia dan akhirat itu tadi berperang dengan orang kafir. Ketika disebut dengan syahid dunia, Bapak dan fikih jenazah itu sudah tidak terkenal lagi. Kalau kita kan ada orang yang meninggal dimandikan, dia apa ini? Dikafani kemudian diapain? Disolatkan. Nah itu punten. Gak usah apa dimandikan. Orang yang mati syahid. Lihat kemarin, kita lihat di Gaza, orang-orang yang meninggal di Gaza itu baik perempuan, laki-laki semuanya Pak, itu nggak usah dimandikan mereka. Ada luka nggak boleh dijahit, biarkan itu luka menjadi saksi kelak di akhirat. Mereka tidak disolatkan, langsung aja masukin dalam kubur. Ini orang yang mati syahid dunia dan akhirat.
Di akhirat mereka tadi akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sebagaimana yang saya bacakan. Yang kedua, syahid itu disebut dengan syahid dunia. Apa syahid dunia? Di dunia mereka ikut perang melawan orang kafir, tapi ternyata dia di sisi lain melakukan maksiat yang besar. Apa Pak? Dia lari dari medan perang. Kalau ada orang yang berkecamuk bagi perang, kabur Pak. Kabur dari medan perang, terbunuh juga. Kan bingung, wah ini seperti apa? Maka orang itu disebut dengan syahid apa? Dunia. Karena di akhirat dia sama sekali tidak mendapatkan pahala syahid itu. Yang kedua disebut dengan syahid dunia itu orang yang berperang di dunia, ya, tapi ternyata dia menyembunyikan harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu disebut dengan apa? Ghanimah. Ghanimah itu halal. Saya pernah berpikir gini, nah ghanimah halal, padahal itu batu. Ternyata apa alasannya itu hadis itu karena kalau dikembalikan kepada pemiliknya itu akan menjadi kekuatan untuk menyerang kita lagi. Bapak tahu harga satu tank merek miliknya siapa? Israel. Itu 400 miliar. Akhirnya mau dibalik lagi ke Israel kira-kira kemana? Bakal nyerang dia kemana? Itu sudah menjadi rumus internasional. Ketika kalah, barang-barang itu nggak boleh, kecuali kalau manusia yang disebut dengan tawanan. Jadi kalau ada orang di zaman Rasulullah, para sahabat itu semua barang rampasan itu dikumpulin, dan Rasul mendapatkan berapa persen? Walillahi khumusahu, seperlimanya. Berarti berapa persennya? 20%. Itu ditetapkan langsung dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Jadi Rasul itu dengan Allah mendapatkan seperlimanya, sisanya nanti bakal sahabat. Sahabat itu nanti dibagi-bagi. Termasuk siapa aja? Semua barang tawanan itu termasuk barang rampasan, ghanimah. Makanya Rasul itu pernah menikahi perempuan bernama Sofia. Ibu tahu Sofia? Istri Rasul yang cantik itu Sofia. Dua istri Rasul yang paling cantik itu di antara istrinya Sofia dengan siapa? Aisyah. Dan Sofia itu termasuk tawanan perang. Yang mas kawinnya itu nanti diperdekakan. Dan Sofia itu sengaja Pak ikut perang ke bapaknya itu raja ikut perang ke bapaknya. Kenapa? Karena pengen dinikahi sama Rasul. Jadi guys, saya rencana karena Sofia tahu dia perang mau menang. Karena Nabi Muhammad itu pasti menang. Maka boleh ikut. Dan sengaja beliau itu ikutnya pengen dijadikan istri Rasul. Jadi harta rampasannya apa? Oke. Dunia sekarang, Bapak pun ada fenomena baru. Fikih tentang perang itu sekarang lagi diajarkan oleh orang Gaza. Di mana tawanan, kata Rasulullah, kalau ada tawanan itu tidak boleh disiksa. Perlakukan seperti tamu, kalau dia pengen makan diberikan makan, kesehatannya dijaga, kemudian tidak boleh diganggu. Itu tawanan Pak, itu fikihnya ada. Tapi fikihnya mungkin orangnya kayak apa? Terus dari kita Pak, kamu belajar, aduh ya Allah, termasuk para ustaz yang dengan salah. Lain dalam artian salah itu kadang-kadang itu sempurna menerangkan masalah fikih. Kalau ibu belajar fikih akhirnya kan itu sholat dulu, jadi wudhu, hantam ya. Fikih sholat yang fikih wudhu, naik Pak. Boro-boro yang lain Pak. Masuk ke fikih haji, ibaratnya untuk menyampaikan fikih haji. Mungkin orang kajian karena mana sih? Mungkin orang umroh karena mana sih? Benar kan? So, ada nggak di masjid Nurul Iman belajar tentang masalah fikih haji? Kepada jemaah itu ayat. Fikih muamalah, sok jual beli Bapak tahu kan? Bisa gampang jual memboga barang jual. Fikih muamalah itu justru kalau saya baca itu paling sulit kan? Untuk memahami fikih muamalah. Ada yang disebut dengan fikihnya pegadaian. Pegadaian ada dalam Islam ada. Bagaimana utang piutang, bagaimana pinjam meminjam supaya tidak terjebak dengan masalah riba. Itu semua adalah fikih muamalah. Apakah kita sebagai umat Islam sudah mempelajari itu? Hampir belum Pak.
Jadi di masjid itu hampir tidak ada masalah begitu. Makanya di kita itu muncul para penjual-penjual yang bohong, memalsukan, ya, dan lain sebagainya. Secara fikih, dan fikih itu harus ada khiyar. Ayah bapak jadi ibu lamun beli dina online kita ayah khiyar gitu. Pan loba katipu. Hiji atau dina iklan anu make anu geulis lah. Kadua dipake ku pemajikan urang beda. Nu kadua bahanna siganu alus dina naon mah? Dina iklan pas datang beda. Wah, itu udah penipuan. Itu di dalam Islam udah cacat di dalam. Makanya ada sebagian keterangan itu ulama-ulama sekarang itu penjual beli seperti yang terjadi hari ini itu sudah masuk ke dalam gharar, penipuan banyak banget. Itu punten jual beli ya. Bapak kalau datang ke Yaman, saya punten Yaman itu disebut negeri yang mungkin tidak berkembang seperti negeri-negeri yang lain, negeri Arab yang lain. Kalau kita berbicara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, apa lalu kan? Lamun Yaman itu termasuk negara yang biasa. Tapi Yaman itu salah satu negara yang didoain oleh Rasul. Lamun belajar agama kayak Yaman. Dan itu Rasul sudah memilihnya. Tapi anehnya orang Indonesia itu jarang ragu karena ilmu itu. Tapi Yaman itu salah satu rujukan. Kalau kalian pengen belajar itu, kata Rasulullah itu mana? Dan Yaman itu termasuk yang negara yang pernah doain sama Rasulullah. Allahumma barik fi Syam, ya Allah berikan keberkahan ke negeri Syam, berikan keberkahan ke negeri Yaman. Dua negara. Ternyata di Yaman itu Bapak kalau ke Yaman, datang ke Yaman, Bapak pengen lihat betis perempuan. Jangan kan lihat betis, lihat telunjuknya nggak bisa. Di sana itu sulit kita melakukan maksiat. Di mana? Beda jadi orang. Tinggal milih di lampu merah yang tinggal di rumah ya. Di situ Bapak boro-boro mereka lihat betis perempuan, lihat telunjuknya susah. Itu negeri mana? Yaman. Dan ternyata Pak di Tani mobil Tani itu para penjual pinggir jalan banyak. Itu SK kalau pengen berjual itu dari ulama setempat. Dan ulama akan memberikan SK dia boleh jualan dengan syarat orang ini harus khatam tentang bab muamalah. Fikih muamalah, akarnya diizinkan dari tawarun. Keren bisa. Maka tidak akan pernah ditemukan orang itu jujur. Kalau datang kita ke penjual, saya beli kain ini. Oh enggak, per meternya berapa? Tuan ini per meter sekian, tapi kalau yang ini lihat kualitasnya sama, cuma ada cacatnya begini. Dia akan menerangkan kecacatan barang itu. Dan Rasul mengatakan penjual yang jujur itu nanti akan bersama para nabi. Nah ini sekali lagi di kita ini rata-rata fikih itu belum apa. Apalagi fikih perang. Emang ayat Ustaz? Ayat negara banget. Yang tadi dunia enak yang diajarkan ke Gaza. Bagaimana fikih naon? Perang mobil rusuh masalah tawanan. Salahuddin Al-Ayyubi itu Pangeran Charles itu pernah ditawan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib. Ternyata kaget banget Pangeran Charles. Kenapa? Karena dia diberikan fasilitas seperti raja. Dia raja tidak diberikan dikurangi. Fasilitas raja. Diberikan kemah, diberikan kamar yang mewah, diberikan makanan yang serba ada. Masya. Dan dia mengatakan, saya kaget melihat fasilitas yang diberikan umat Islam kepada itu. Bayangkan pimpinannya aja begitu. Dan sekarang kita lihat yang di Gaza. Sampai kita melihat kemarin nenek-nenek yang ditawan itu, yang jadi tawanan, kemudian diwawancara. Kan nenek-nenek mah ngomong saya enak nawe. Jadi enaknya di zaman aja, apa boga aja nawe gitu. Ya dulu mungkin boleh mereka informasi-informasi itu mereka sembunyikan hanya dengan melalui media. Akhirnya makan lewat HP. Mereka pun siaran langsung diupload, dunia bisa menyaksikan. Bagaimana tanggapan nenek-nenek itu? Saya diperlakukan seperti ibunya. Coba. Kemudian kemarin lihat Pak, ada perempuan yang usia 21 tahun, dia cantik. Dia ketika dilepaskan itu langsung kayaknya berat banget. Setelah dia menyatakan, cita-cita saya itu pengen dinikahi oleh salah satu tentara mana? Al-Hamas.
Ketika hayang umatnya tuh Pak, ya Allah, ketika jatuh cinta para tentara naon. Ketika ditanya alasannya kenapa? Karena akhlak mereka begitu mulia. Oh, makanya sekarang itu sekali lagi dunia lagi tercengang. Akhlak Islam itu luar biasa. Dalam peperangan pun tetap ada fikir. Kerek diajarkan ke orang namanya. Selanjutnya, ini yang disebut dengan orang yang mati syahid apa yang kedua itu? Syahid dunia. Jadi yang ketiga, orang yang mati di medan perang tapi niatnya bukan karena Allah. Ada Pak di zaman Rasul mati ya, bukan dia datang ke medan perang, ternyata mereka adalah orang munafik. Tujuannya apa? Dia pengen disebut orang yang mati syahid. Makanya nanti akan ketemu dengan hadis di antara 3 golongan orang yang masuk neraka duluan itu ternyata 3 golongan. Satu orang yang mati syahid. Ketika ditanya kenapa kamu mati, apa yang menyebabkan kamu mati? Saya itu pejuang ya Allah. Kemudian kata Allah, bohong, kamu itu matinya itu berjuang itu bukan karena aku, tapi karena pengen kamu disebut orang yang paling berani. Nah ini yang disebut dengan mati syahid apa? Dunia. Yang ketiga ini paling banyak Pak. Syahid apa? Akhirat. Syahid apa? Akhirat. Fikih tetap orang ini harus disolatin, orang ini harus dikafanin, orang ini harus dimandikan, karena dia tidak termasuk syahid dunia, tapi syahidnya syahid apa? Apa? Dan orang yang terbunuh karena kezaliman. Kalau ada orang yang meninggal dan meninggalnya secara dizalimi oleh siapapun, baik oleh orang kafir ataupun oleh orang mana? Lamun kita dibunuh oleh orang kafir karena masalah agama, itu bapak syahid dunia akhirat sebenarnya. Tapi lamun kurang dibunuh oleh orang kafir, makanya Umar bin Khattab itu kan, Umar bin Khattab itu meninggal ketika melaksanakan sholat apa? Subuh oleh Abu Mulzam. Kemudian Umar bin Khattab itu kan ketika sudah tertusuk, beliau tahan. Kemudian biasa ya sok mawakeun diberi minum deh supaya tenang. Umar bin Khattab diberikan minum itu cair keluar deh. Berarti sudah ada sebagian lambung beliau yang sudah, dan dia tahu banget kelemahan yang bikin orang mati. Kemudian Umar bin Khattab nanya, yang bunuh saya siapa? Sebutin orangnya, Abu Mulzam. Maka Umar bin Khattab mengatakan kalimat apa? Alhamdulillah. Ditanya, kenapa alhamdulillah? Untung yang bunuh saya orang kafir. Jadi nanti saya di akhirat akan menghujat dia karena kekafiran. Kalau saya dibunuh oleh orang mukmin, saya bingung nanti di hadapan Allah menghujatnya seperti apa. Makanya numpang diriku, Bapak ketika kita Pak diomongin gelut pas saya aja jamal Islam. Oke, di hadapan Allah ya kumaha kira-kira. Ya Allah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang itu sudah 2 tahun kasus Subang kemarin. Kasus Subang itu sudah mulai terkuat lagi. Bayangkan ibu dan anak itu terbunuh ternyata oleh siapanya? Otaknya. Dan itu mesti Pak, kalau ada pembunuhan anuran rahasia di muka ternyata ada melibatkan biasa terakhir di belakang. Saya yakin Pak beliau itu masih syahid akhirat karena terbunuh dalam keadaan teror. Saya yakin yang kilometer 50 yang hingga sekarang itu masih apa? Dan itu penuh rekayasa dan kezaliman. Kenapa? Karena bayangkan aja, saya kalau harus mencopot CCTV dari jalan tol itu nggak mungkin. Maka yang bisa mencopot CCTV di apa? Di jalan tol itu berarti orang yang punya apa? Dan sekarang bisa ditemukan. Maka orang yang terbunuh dalam seperti itu disebut dengan syahid apa? Syahid akhirat. Karena dia bunuh dalam keadaan tol. Masih banyak lagi syahid akhirat. Apa? Orang yang mati tenggelam. Tentu orang beriman. Orang beriman matinya tenggelam, maka orang ini disebut dengan mati apa? Syahid akhirat. Apalagi orang yang mati melahirkan, ibu beres melahirkan, kemudian ibunya apa? Meninggal. Ibu yakin dengan hadis itu ya? Kadang-kadang kalau menerangkan hadis itu harus pengalaman. Di Samarang itu ketika saya mondok di Samarang itu pembimbingan tower-tower yang dari Darajat ya Pak, tower-tower barat
Ternyata lewat di pondok saya itu ada pemakaman umum dan itu harus dibongkar. Yang bongkarnya itu bapak angkat saya. Saya kalau di pesantren itu di salah satu warga, kan biasa di setiap keluarga kadang-kadang kita nggak kenal tapi tiba-tiba udah kamu setinggi dia biasa. Itu Pak Abbas almarhum Allah yarham. Beliau yang bongkarnya itu Pak puluhan makam. Ternyata ditemukan ada makam yang masih utuh 3 orang. Dan salah satunya kebayang Pak, harumnya waktu itu adalah pemakaman seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan. Budaknya 17 tahun Pak. Budaknya dipanggil. Bisi hayang ningali wajah si mamah tadi. Masya Allah. Itu Pak dia nangis. Kabayang mau bab ilungna masih kena utuh Pak. Anaknya 17 tahun. Ayah kene parawan. Oh, itu saya meyakini orang yang melahirkan itu syahid. Karena tidak ada sakit yang hebat itu kecuali sakit apa Bu? Melahirkan. Cenah, itu udah cenah apa? Ya Allah. Jadi orang yang melahirkan itu kalau sampai meninggal itu mati apa? Apalagi orang yang meninggal karena ta'un. Ta'un itu apa? Wabah. Kemarin 2019 2000 berapa? 20. Mungkin ada warga sini yang meninggal juga karena wabah itu dan dia termasuk orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk apa? Syahid. Kemarin itu ada kadang-kadang mau usah kita jadi sholat acan kenanam. Kadang-kadang kan kita nyolatin dari kejauhan, kadang-kadang nyolatin tiluan menjadi masalah. Dan insya Allah orang ini termasuk syahid apa? Syahid. Apalagi orang yang mati karena sakit perut. Rek diare, rek mah, pokoknya penyakit yang ada dalam apa? Jadi sebenarnya potensi untuk mati syahid ya loba bisa kan? Kita sing ngeresep karena capek. Termahal. Mau ngeceret. Termahal. Itu termasuk naon kan? Syahid. Udah dihajar. Apalagi orang yang mati syahid apa? Kecelakaan. Apa? Kecelakaan. Yang gimana? Kecelakaan. Coba yang jelas. Bencana alam. Orang yang meninggal di perantauan. Orang yang meninggal di orang yang bencana alam ketimpa apa ini? Bangunan. Itu termasuk syahid. Kemudian orang yang mempertahankan harta dan kehormatan. Bapak punten kalau jam 2 malam, Bapak tiba-tiba ada tamu ke rumah tanpa diundang, lewat pintu belakang atau lewat mana? Jendela. Cek Bapak tembangkan, silakan yang butuh banget cara sadar. Namun wani lawan. Lalu wani lawan. Kalau seandainya kita terbunuh ketika itu, maka kita disebut dengan apa? Nggak lalu bingung di Indonesia, malah itu lalu mawat apa? Bingung Pak. Sama apa Pak penjara? Kan begal, ayah jelma dibegal di jalan, berantem jeung begal mau bedog, dicopot bedog, ditusukkeun, mawat begal, iya bapak bakal penjara. Jadi kadang-kadang apa bikin? Jadi ternyata praktik begal serahkan ke begalan, maka cara. Apalagi orang yang mati syahid. Orang yang sedang mencari ilmu, kemudian dia meninggal ketika pada saat itu mencari ilmu, maka termasuk syahid. Saya kemarin dari Tembolo di Jawa Timur, terus nanti Tembolo itu, ternyata di Tembolo ada pemakaman syuhada. Ketika ditanya pemakaman syuhada itu siapa, ternyata mereka orang yang meninggal, santri yang meninggal di pesantren. Itu di makam ini. Ya tentu Bapak ditanya lah, Bapak ini anak Bapak meninggal karena ya kemarin waktu COVID itu salah satu pesantren yang tidak memulangkan santri meninggal. Telepon orang tua itu mau dibawa atau di sini dimakamkan sebagai anak syuhada, simpan aja sih. Jadi orang yang meninggal apa?
Nah ini disebut dengan syahid apa? Ketiga-tiganya itu sama, ayat ini masuk. Kecuali yang syahid dunia ya. Berarti dua, syahid dunia akhirat dan syahid apa? Akhirat. Itu mendapatkan perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Apa keuntungan bagi orang yang mati syahid? Satu, dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah tetesan darah yang dia keluarkan. Yang kedua, dia tidak akan pernah mendapatkan kebingungan alam kubur, tidak akan pernah merasakan bagaimana huru-hara alam mahsyar. Artinya orang ini masya Allah di alam kubur aja dia bebas. Yang tadi orang masuk alam kubur dia mau masuk ke surga, naik kemana? Di alam mahsyar lihat apa yang terjadi ketika matahari didekatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Mereka akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah, langsung oleh Allah diberikan perlindungan. Selanjutnya Pak, ketika detik-detik sakaratul mautnya orang yang syahid itu, mereka akan diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin melihat anak kecil Pak. Bapak lihat videonya, anak kecil yang perempuan ketika dia mau meninggal dan bapaknya mengatakan manggil namanya, nah biasa manggil. Kata anaknya itu sambil mengatakan, ayah, aku sudah tidak melihat wajahmu, tapi aku melihat air yang sudah mengalir, bangunannya mewah-mewah ayah, dan dia wajah begini. Bangunan orang yang sedang sakaratul maut itu ya, mesti matanya itu berkeliaran. Nggak satu fokus kan, nggak begini kan, tapi begini. Kenapa? Karena dia baru melihat alam yang dibukakan Allah. Mungkin dia melihat surga, kalau orang kafir dia melihat neraka. Takut banget melihat kengerian pada saat itu. Lihat Pak, dan orang-orang yang mati syahid itu akan diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin lihat kita ya Allah, anak kecil itu, ayah itu bangunannya bagus banget, surganya airnya ngalir. Kemudian dia mengatakan, makanya kunaon Pak orang mati syahid sendiri sudah tinggal di surga. Wajahnya dia, semua orang yang mati syahid kemarin di Gaza itu, wajahnya dalam keadaan apa? Senyum, lebar senyum itu Pak. Seperti orang tertawa. Kenapa? Karena bayangkan tidak ada nikmat kecuali mendapatkan surga. Yang terakhir, keutamaan bagi orang yang mati syahid, khusus mereka mampu memberikan syafaat pembelaan kepada 70 orang keluarga. Allah. Diterangkan dalam hadis yang lain, yang 70 orang ini yang tadinya nantinya dia mesti masuk neraka, bisa dibela diasuhkan karena Allah. Ada yang mengatakan bukan 70 orang, 70 generasi. Ada generasi itu lebih apa berarti? Anak, cucu, cicit, dan generasi. Bayangkan itu kekhususan orang yang mati syahid, dia diizinkan oleh Allah untuk membela di antara keluarga. Allah ya karim. Makanya ada sebuah perkataan, ish kariman au mut syahid. Hidup itu dua pilihan, mati syahid atau hidup secara mulia. Kalau kurang gesek nggak bisa mati syahid, ya minimal jaga kemuliaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan kita. Ternyata orang-orang yang syuhada yang kemarin kita saksikan wajah-wajah mereka berseri-seri, mereka begitu lebar senyum mereka ketika menjemput kematian. Ternyata nasib mereka di hadapan Allah begitu kemuliaan yang mereka dapatkan. Tidak salah satu makhluk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah tadi pengajian pada sholat subuh di Masjidul Iman pada hari Ahad tanggal 3 Desember 2023 oleh Bapak Ustadz Batu Zaman. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.